Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sore salihah kelas 4 BM Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, kembali lagi dengan Bu Esti. Hari ini kita tidak akan belajar tema, kita tidak akan belajar matematika, tapi hari ini kita akan belajar SKI, yaitu tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. Nah, seperti apa sih sebenarnya peristiwa hijrah Nabi itu? Apa saja halangan yang dihadapi dan apa saja cara yang Rasulullah lakukan untuk menghindari ancaman-ancaman dari para kaum kafir Quraisy. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini pembelajaran kita diberikan kelancaran dan anak-anak diberikan kemudahan dalam memahami materi SKI hari ini. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik anak-anakku, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sebab-sebab hijrahnya Nabi ke Yasrib. Nah, pertemuan hari ini kita akan mempelajari peristiwa hijrah Nabi ke Yasrib. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Nah, pada pembelajaran hari ini akan ada 3 subbab. Jadi yang pertama ada rencana jahat dari kaum kafir Quraisy, kemudian yang kedua sahabat yang menyertai hijrah, dan yang ketiga adalah upaya untuk mengatasi ancaman dari kaum kafir Quraisy. Nah, 3 sebab ini nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan mulai membahas dari rencana jahat kaum kafir Quraisy. Nah, didasari karena ketakutan kaum kafir Quraisy jika Yasrib akan menjadi pusat peradaban Islam. Hal ini karena semakin hari semakin banyak kaum muslimin yang hijrah ke Yasrib. Kaum kafir Quraisy melakukan pertemuan di gedung Darun Nadwah pada hari Sabtu akhir bulan Safar di tahun ke-13 kenabian. Jadi anak-anak, karena kaum kafir Quraisy itu takut sekali akan bertambahnya kaum muslimin terutama di daerah Yasrib, maka mereka akhirnya membuat sebuah pertemuan di gedung Darun Nadwah. Tidak lain, pertemuan itu adalah membahas bagaimana cara agar Rasulullah tidak melanjutkan dakwahnya. Nah, beberapa orang yang hadir di sana itu ada Utbah bin Rabi'ah bin Syaibah bin Rabi'ah dari suku Bani Abdi Syamsin, Harts bin Amir wakil dari suku Bani Naufal, Tu'aimah bin Mut'im wakil dari suku Bani Adi, Nadar bin Harits wakil dari suku Bani Abdurdar. Nah, beberapa orang ini kemudian mengemukakan pendapatnya, mengemukakan usul dan idenya, cara-caranya bagaimana agar Rasulullah tidak bisa melanjutkan dakwahnya. Ada yang memberikan usul agar menjaga rumah beliau, kemudian memasukkan Nabi ke penjara juga. Nah, akhirnya usul yang diterima adalah usul dari Abu Jahal, yang mana Abu Jahal itu mengusulkan bahwa untuk mencari 5 orang pemuda Quraisy yang gagah yang nantinya akan mereka suruh untuk membunuh Nabi, dan barang siapa yang dapat membunuh Nabi akan dihadiahkan minimal 100 dinar. Nah, pada masa itu karena memang orang-orang di sana itu kekurangan pengetahuan dalam hal agama, bahkan belum memeluk agama Islam, maka ketika ditawari atau diiming-imingi dengan harta sangat tergiur, sangat tertarik. Nah, kemudian akhirnya rencana jahat itu pun disetujui oleh semua yang hadir pada pertemuan tersebut. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang sahabat-sahabat siapa saja yang menyertai hijrah Nabi ke Yasrib. Nah, di sini ada 2 orang sahabat, yaitu Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Abu Bakar. Ketika turun perintah untuk berhijrah, Rasulullah bergegas ke rumah Abu Bakar. Di tengah cuaca panas dan terik, Abu Bakar menangis bahagia ketika tahu bahwa Rasul itu mengajaknya untuk menemui hijrah ke Yasrib.
Nah, sebelum pergi, Abu Bakar berpesan kepada putrinya Asma dan Aisyah untuk menyiapkan perbekalan perjalanan panjang dan anaknya Abdullah agar mendengarkan gunjingan orang Quraisy selama mereka hijrah. Kemudian Abu Bakar juga menyuruh pembantunya yaitu Amir bin Fuhairah agar mengembalakan kambingnya di dekat Gua Sur yang nantinya susunya bisa diperas dan diminum oleh Abu Bakar dan Nabi ketika mereka berada di Gua Sur. Kemudian kepada pembantunya yang lain yaitu Abdullah bin Uraikid, yaitu pesannya agar datang ke Gua Sur pada hari yang telah ditentukan. Kemudian bersama dengan Amir bin Fuhairah menunjukkan jalan ke Yasrib. Nah, jadi ketika itu setelah turun perintah untuk hijrah, Rasulullah langsung mendatangi Abu Bakar. Nah, seketika Abu Bakar menangis bahagia karena beliau terpilih untuk menemani Rasulullah pergi berhijrah. Nah, di situ Abu Bakar memiliki 2 unta yang sangat bagus sekali. Nah, salah satunya diberikan kepada Rasulullah agar bisa ditumpanginya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Nabi ke rumah Abu Bakar, kemudian beliau menuju rumah Ali bin Abi Thalib dengan tujuan meminta agar Ali bermalam dan tidur di tempat beliau serta menggunakan selimutnya. Hal ini karena Nabi tahu bahwa nanti ketika malam akan datang orang-orang yang memang sengaja untuk menunggu beliau keluar dengan tujuan seperti yang tadi untuk membunuh beliau. Nah, ketika itu malam sudah tiba, datanglah Ali ke rumah Rasulullah dan melaksanakan apa yang sudah Rasulullah perintahkan. Nah, ketika kaum kafir Quraisy ini melihat ke dalam rumah Rasulullah, mereka merasa bahwa Rasulullah sedang tidur. Nah, kemudian setelah ditunggu, ternyata yang keluar dari rumah itu bukan Rasulullah, akan tetapi Ali. Akhirnya para orang-orang yang menunggu tadi marah. Mereka menanyakan kepada Ali, "Hai Ali, di mana Muhammad berada?" Kemudian Ali menjawab, "Aku tidak tahu." Nah, untuk membuat Ali agar dapat berbicara, agar mengakui di mana letak Rasulullah, di mana Rasulullah berada, dipukullah Ali, diseretlah Ali, pokoknya Ali disiksa habis-habisan. Tapi karena Ali beriman kepada Allah dan dia taat kepada apa yang diperintahkan Rasulullah, akhirnya dia tetap mengatakan bahwa dia tidak tahu kemana perginya Rasulullah. Nah, selain Nabi menyuruh Ali untuk tidur di tempat tidurnya, Nabi juga memerintahkan agar Ali mengembalikan barang-barang titipan kepada orang-orang yang menitipkan kepada Rasulullah. Nah, setelah selesai mengembalikan barang titipan tersebut, Ali mengajak keluarga Nabi Muhammad dan keluarga Abu Bakar untuk pergi hijrah menyusul Nabi, dan mereka bertemu di daerah Kuba. Nah, anak-anakku, pada subbab yang ketiga yaitu kita akan mempelajari tentang apa saja upaya yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mengatasi ancaman dari kaum kafir Quraisy. Nah, ini ada 3. Yang pertama yaitu bersembunyi di Gua Sur. Yang kedua, Nabi menyamar, dan yang ketiga adalah adanya pertolongan dari Allah. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah bersembunyi di Gua Sur. Nabi bersembunyi di Gua Sur yang terletak di Bukit Sur. Nah, ketika itu Allah memerintahkan kepada laba-laba untuk membuat sarang di bagian atas pintu gua dan sarang serta telur merpati di bagian bawahnya. Nah, dari situ akhirnya para pencari jejak kebingungan karena kehilangan jejak Rasulullah. Mengapa demikian? Karena ketika para pencari jejak Rasulullah itu berada di pintu gua, mereka mengatakan bahwa jika Rasulullah dan Abu Bakar ini masuk ke dalam gua, maka sudah pasti sarang laba-laba itu akan terkoyak dan banyak sekali telur-telur burung merpati itu yang akan pecah. Tetapi ini bentuknya masih utuh, maka mereka berarti tidak masuk ke dalam Gua Sur. Nah, oleh karena itu mereka pergi. Nah, selama Rasulullah dan Abu Bakar ini bersembunyi di Gua Sur, mereka dibantu oleh 3 orang. Yang pertama adalah Abdullah putra Abu Bakar, yang mana dia yang tadi diutus untuk mendengarkan setiap perkataan atau gunjingan orang-orang kafir Quraisy di Mekah yang kemudian disampaikan kepada Abu Bakar dan Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah Asma putri Abu Bakar, yang mana ketika tadi
Abu Bakar ingin berangkat menemani Rasulullah hijrah, beliau mengamanahkan kepada putrinya untuk membawakan makanan dan perbekalan dari rumah. Kemudian yang ketiga yaitu Amir bin Fuhairah, yang beliau adalah sebagai pembantu Abu Bakar, di mana pesan Abu Bakar kepada Amir ini adalah untuk menggembalakan kambingnya di sekitar Gua Sur agar susunya dapat diperas dan dimanfaatkan untuk diminum oleh Nabi dan Abu Bakar selama mereka berada di Gua Sur. Oke, berikutnya yang kedua adalah Nabi menyamar. Nah, kira-kira Nabi itu menyamar sebagai apa atau sebagai siapa? Jadi begini anak-anak, Nabi ini menyamar sebagai penunjuk jalan. Abu Bakar itu adalah seorang saudagar kaya raya yang dia itu sering melakukan perjalanan dagang ke mana-mana ya, ke berbagai negeri, makanya dia itu terkenal. Nah, makanya selama perjalanan itu tidak sedikit orang yang menyapanya, yang mengenal Abu Bakar. Nah, hingga akhirnya ada yang bertanya, "Wahai Abu Bakar, dengan siapa engkau berjalan?" Nah, di sini Abu Bakar menjawab bahwa ia adalah seorang penunjuk jalan. Nah, mengapa Abu Bakar mengatakan seperti itu? Hal itu adalah untuk membantu Rasulullah agar tidak ketahuan bahwa yang sedang bersama dengan Abu Bakar itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu karena adanya pertolongan Allah. Tapi bukan berarti yang sebelumnya tidak ada pertolongan Allah ya. Maksudnya di sini pertolongan Allah adalah, jadi begini anak-anak, ceritanya karena kaum kafir Quraisy ini tidak bisa menemukan Rasul dan Abu Bakar di Mekah, akhirnya mereka mengerahkan para suku-suku dengan membuat pengumuman bahwa siapa saja yang dapat menemukan Rasulullah akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Coba bayangkan siapa yang tidak tertarik ketika diberikan hadiah 100 ekor unta. Nah, pasti semuanya juga pengen ya, apalagi harga unta itu sangat mahal. Nah, salah satu yang tergiur dengan hadiah atau iming tersebut adalah Surakoh. Surakoh ini adalah kepala suku Bani Mudlij. Nah, akhirnya Surakoh pun melakukan pengejaran kepada Nabi dan Abu Bakar. Nah, ketika itu Abu Bakar sudah merasa bahwa ada yang membuntutinya. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada yang mengejar kita dan jaraknya sangat dekat, sudah pasti kita akan tertangkap." Kemudian tanpa melihat ke belakang Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai sahabatku, tidakkah kau wahai sahabatku, janganlah berusaha hati karena Allah bersama kita." Nah, tiba-tiba ketika Surakoh ini sudah hampir dekat dengan Rasulullah, kudanya tergelincir jatuh, dan hal itu terjadi berulang kali sebanyak 3 kali. Akhirnya Surakoh pun berhenti mengejar Rasulullah dan Nabi. Surakoh pun berhenti mengejar Nabi dan Abu Bakar, kemudian meminta maaf kepada mereka. Nah, di situ setelah minta maaf, Nabi pun memaafkan dan mengatakan kepada Surakoh agar tidak mengatakan kepada kaum kafir Quraisy kalau mereka mau hijrah ke Yasrib. Nah, anak-anak, itulah tadi peristiwa hijrahnya Nabi ke Yasrib. Semoga anak-anak diberikan kefahaman. Jika ada yang masih kebingungan atau belum paham bisa langsung tanya ke Bu Esti ya. Bu Esti cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.